Selamat datang pada pelajaran bahasa Yunani perjanjian baru. Topik sekarang yang kita bicarakan adalah kata sifat atau adjektif. Oke, saya akan mulai dengan share yang ini. Kata sifat. Oke, ini kata sifat. Kata sifat atau adjektif. Kata sifat adalah kata yang menjelaskan kata benda atau kata ganti atau kata yang dibendakan. Ya, dianggap sebagai kata benda. Contohnya begini. Orang yang putih itu adalah kata sifat atau putih itu kata sifat menjelaskan orang, kata bendanya orang. Yang putih itu kata sifat. Berikutnya orang itu putih. Nah, putih itu adalah kata sifat. Nah, itu bisa dimengerti orang itu adalah putih, tapi biasanya adalahnya tidak ada ya. Orang itu putih, jadi putih itu kata sifat menjelaskan orang itu kata benda. Ada cara lain, itu orang putih itu atau si putih itu, nah itu kata sifat, tapi sudah menjadi seperti kata benda, dibendakan namanya. Sedang makan, si putih itu sedang makan. Ini kata sifat yang dibendakan. Jadi ada 3 model seperti itu. Nah, dalam bahasa Yunani juga ada seperti itu. Dalam kamusnya sekarang kita lihat. Dalam kamusnya itu ada tertulis seperti ini, contohnya kainos, itu baru ya. Kainos, lalu sebelahnya ada ada on, artinya new atau fresh. Nah, ini artinya kainos ini kata sifat untuk menjelaskan kata benda maskulin, nominatif, maskulin tunggal. Oke. Kalau nominatif maskulin tunggal, kata bendanya ini nanti dijelaskan dengan kainos yang sama-sama nominatif maskulin tunggal. Nah, kalau kaine, ini maksudnya kaine ya, menjelaskan feminin nominatif tunggal. Itu. Kalau kainon itu sama menjelaskan kata benda nominatif netral tunggal. Tapi kalau netral itu akusatif juga sama seperti itu. Oke, itu arti yang kita lihat dalam kamus sudah memberitahu seperti itu. Ada lagi model lain lagi itu nanti, tapi yang sekarang mau saya jelaskan itu berarti kalau tadi nominatif, tapi ada juga genitif dan selanjutnya. Jadi nanti kata sifat itu mengikuti kata bendanya, ya kata bendanya. Nanti akan ada penjelasan lebih langsung. Jadi kainos, kaino, ada perubahannya itu. Ini kalau menjelaskan nominatif, ini menjelaskan genitif tunggal, ini datif tunggal, ini akusatif tunggal. Kalau jamak ya seperti perubahan kata benda deklinasi kedua itu ya kainoi, kainon, kainois, kainos. Demikian juga kaine, ini tunggalnya kaine, kaines, kaine, kainen. Kainai, kainun, kainais, kainas. Ini netranya kainon, kainu, kainu, kainon, kaina, kainun, kainois, kaina. Oke, perubahannya seperti itu untuk kata sifat yang modelnya seperti kainos, on gitu. Tapi ada model lain itu mikros aon, bukan mikros on, bukan mikri nanti ya, seperti itu. Nah, ini artinya seperti ini. Mikros untuk nominatif, maskulin tunggal ya. Itu. Mikra, bukan mikri ya. Mikra untuk nominatif feminin tunggal. Mikron untuk nominatif netral tunggal atau
subjek netral tunggal. Nah, ini ada dua kelompok itu ya. Kelompok kainos, lalu kelompok mikra itu biasanya ini ya. Mikros, kalau dihilangkan osnya i atau ero, perubahannya akan seperti ini. Seperti ini ya. Oke. Nah, infleksinya sama itu mikros, mikro, mikro, mikro. Mikroi, mikro, mikrois, mikros. Nah, tapi yang feminin itu mikra, mikras, mikra, mikra. Itu seperti kata benda feminin, Pak. Misalnya apa itu himera ya, himera, himras, himera, himra. Jamaknya sama ya, mikrai, mikro, mikrais, mikras. Kalau netralnya sama ya, mikro, 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 mikra, mikro, mikrois, mikra. Oke, itu perubahan kata sifat. Nah, adjektif. Kata sifat cocok dengan kata benda yang dijelaskan. Harus cocok. Ya. Jadi ini, kasusnya, gendernya, jumlahnya harus sama. Kalau kata bendanya itu nominatif, kata sifatnya harus nominatif. Kalau kata bendanya gendernya feminin, ya harus feminin. Kalau jamak, ya harus jamak. Jadi tiga ini ya, kasus, gender, dan jumlah harus sama dengan kata benda yang dijelaskan. Contohnya begini, orang baru itu, ini subjek berarti nominatif ya, ini. Hu anthropos, hu kainos, ini ya, kata bendanya nominatif maskulin tunggal, kata sifatnya harus nominatif maskulin tunggal, seperti itu. Oke, misalnya orang baru itu tapi objek langsung, berarti kan akusatif. Oke, tous anthropos, tous kainos. Oke, ini akusatif, ini juga akusatif. Ini maskulin, ini juga maskulin. Ini jamak, tous ya. Ini juga jamak. Jadi kasus, gender, jumlah harus sama. Nah, penggunaannya sekarang. Penggunaan fungsinya itu ya. Nah, dalam penggunaannya ada tiga macam. Yang pertama itu kalau posisinya atributif. Posisi atributif itu gimana? Seperti ini tandanya. Kata sifatnya ya. Ada artikel, ada teman sepadan. Nah, jadi ini kata sifatnya ada artikel, lalu dekatnya ada kata benda atau ganti yang sama. Yang sama dalam arti kasus, gender, jumlah tadi ya. Gitu. Nah, terjemahnya itu yang. Contohnya, hu anthropos, hu kainos. Oke, kata sifatnya mana? Hu kainos. Ada artikel? Ada. Ada teman yang sepadan? Ada anthropos. Kalau begitu ini namanya posisinya atributif. Terjemahnya ini nanti yang. Ini terjemahnya yang. Jadi ya, sama ya ini teman sama. Terjemahnya itu orang yang baru itu. Oke. Tapi sama ini ya. Hu kainos, hu anthropos sama ini. Ini kata sifatnya, ada artikel, ini artikelnya, ada teman, ini temannya. Sama. Ini sama juga, hu kainos walaupun tidak ada artikel, tapi ini temannya. Tapi kata sifatnya ada artikelnya, ada temannya. Kuncinya itu ya, ada artikel, ada teman. Itu terjemahnya yang. Orang yang baru. Seperti itu ya, ini posisi aja. Lalu ini juga sama maaf ya. Anthropos walaupun ini tidak ada artikelnya si kata bendanya, tapi yang penting kata sifatnya ada artikelnya. Ini temannya harus sama ya, sama apa? Sama nominatif maskulin tunggal, sama kasus gender dan jumlah. Sama ini orang baru. Oke, dalam gambar akan seperti ini. Kata bendanya yang di atas, kemudian yang kata sifatnya di bawah yang menjelaskan ya. Ya, seperti ini. Ingat kata benda yang di atas, kata sifat yang di bawah. Nah, kalau begitu, saudara semuanya harus tahu ini kata benda, ini kata sifat. Taunya gimana? Menghafal atau lihat kamus.
saja ya. Adjektiva kedua, posisinya kata sifat itu punya posisi seperti predikat, makanya disebut predikatif seperti kata kerja. Oke. Tandanya tidak ada artikel, tapi ada teman, sepadan kata benda atau kata ganti. Terjemahnya adalah. Tapi umumnya adalah ya, tapi nanti kalau diterjemahkan adalah kalimatnya tidak masuk akal atau kalimatnya lucu begitu, kembali kepada yang atau kembali kepada atributif. Contoh, anthropos kainos. Ini kata sifatnya, nah, tidak ada artikel, tidak ada artikel. Ya, tidak ada artikel, tapi ada teman. Jadi orang itu baru, orang itu adalah baru. Sama ini kata sifatnya tidak ada artikel tapi punya teman. Jadi sama saja, barulah orang itu atau orang itu adalah baru. Ya seperti itu. Gambarnya seperti ini, kata benda ini seolah-olah ini adalah kata sifat. Anthropos kainos. Orang itu baru. Orang itu dimengerti adalah. Lagi-lagi umumnya seperti di atas ini. Kalau tidak masuk akal kembali ke atributif. Kembali yang ya. Kalau kita terjemahkan tidak cocok. Kalau tidak cocok di mana? Ya di kalimat. Kalau ada kalimat tidak masuk akal kembali ke yang artinya. Nah ini kembali lagi kata benda. Berikutnya yang ketiga ada substantiva. Kata sifat mandiri, tidak punya teman berarti ya. Tidak punya teman. Ada artikelnya. Umumnya, nah ini masalahnya umumnya. Umumnya atau biasanya tidak ada artikel. Umumnya ada artikel, tapi tidak ada teman. Sepadan. Terjemahnya si, atau kalau maskulin ya pria yang, kalau wanita, kalau feminin ya wanita yang, kalau netra ya hanya. Contohnya, kainos, pria yang baru. Kaini, wanita yang baru. Kaino, hal yang baru. Seperti itu ya. Contohnya substantif. Tapi hati-hati nanti kita lihat ya, ada artikel. Mungkin ada artikel juga tapi mandiri. Nah itu juga substantifal itu. Dikatakan tadi kan ini biasanya gitu. Ya. Jadi kalau mandiri tapi tidak ada artikel ya bisa juga berarti substantifal. Dalam diagramnya kainos sebagai subjek kan ini dibendakan. Si baru itu atau pria yang baru itu karena maskulin. Lalu apa? Mungkin ada kata kerjanya seperti itu. Nah kalau ini si baru kena tindakan. Nah orang baru itu atau pria baru itu. Misalnya ini subjek saya memukul orang baru itu. Kainos. Ya, berdiri sendiri. Pria yang wanita yang kalau ini netral hal yang atau si baru baik ya. Tapi kalau putih bisa si putih, si biru ya. Oke. Itu dia. Contoh, nah ini contoh dalam kalimat sekarang. Di dalam kitab Wahyu ada penggalan kalimat, bukan ayat keseluruhannya. Ada satu kalimat, bagian dari kalimat pasal 21 ayat 5 itu kaina poyo panta. Nah ini kan kata kerjanya ini jelas poyo. Subjeknya tidak ada karena saya ya. Saya membuat. Saya sedang membuat. Nah ini gimana ini? Panta sebagai objek langsung. Ini bisa nominatif, bisa
akusatif, tapi karena subjeknya sudah ada saya, ya pasti ini jadi akusatif. Ini juga akusatif. Mana yang sebagai objek langsung? Oke, yang dekat saja dulu ya ini. Saya membuat semua ya pantai, semua. Ini menjelaskan mana ini kata sifat juga, tapi mandiri juga. Atau saya membuat semua baru. Jadi apa dua kata benda sebagai objek langsung juga bisa seperti itu. Taruh di sini sebelah ini boleh. Saya membuat semua baru, tapi jamak ya. Atau seperti ini, saya membuat saya membuat semua baru. Semuanya itu sifatnya baru. Saya gambarnya seperti itu. Lagi-lagi ini tidak ada artikel, tapi tidak bisa diterjemahkan adalah ya. Saya membuat adalah baru kan tidak bisa. Saya membuat adalah baru kan, adalah semua kan tidak bisa. Ini makanya saya membuat semua baru. Semua dalam arti jamak, semua baru. Nah, contoh dalam kalimat berikutnya. Ini dari Majlis 12:536 ya. Perhatikan di sini, kalau tadi, maaf, kembali saya di atasnya. Kalau tadi ini kan tidak ada artikel, tidak ada teman sepertinya. Kalau ini ada teman boleh juga jadi seperti itu, tapi jauh ini. Ini bisa substantifal bisa. Substantifal. Atau ini menjelaskan ini, jadi ini ininya adjektifal, ini substantifal juga bisa. Ini agak pusing yang ini ya, ini. Tapi ini saya anggap ini substantifal, ini adjektifal. Jadi ini menjelaskan ini seperti. Tapi bisa dibalik. Tapi lebih baik seperti ini. Saya membuat semuanya itu sifatnya baru seperti itu. Nah yang ini jelas sekali kalau yang ini contoh yang ini ya. Tadi yang tadi itu yang mana yang atributif, yang mana yang predikatif, mana yang substantif. Itu. Karena tidak ada artikel semua ya. Tidak ada teman semua sebetulnya ya. Oke. Bisa dikatakan begitu. Nah kalau sekarang ini jelas mana kata benda. Kalimat yang pertama dulu. Nah ini kata benda ditaruh di atas. Nah ini kata sifatnya menjelaskan. Nah ini nanti kan cocok ini atributif ya. Kata sifatnya ada artikel, ada teman. Terjemahnya apa? Ya, orang yang baik itu. X kita dari sumber, dari tempat, dari satu tempat. X balik mengeluarkan, melemparkan. Nah, Agatha itu tidak ada teman, tapi tidak ada artikel juga ya. Makanya tadi umumnya tidak ada artikel itu substantifal. Tapi ini umumnya ini tidak ada artikel. Maaf, umumnya ada artikel, tapi ini tidak ada artikel, tapi tetap itu substantifal, berdiri sendiri. Makanya terjemahnya hal-hal baru karena netral. Yang kedua, kalimat yang kedua, kain dan ya, sama antropos sebagai subjek, kata bendanya, kata sifatnya huponeros. Jadi nanti ini terjemahnya yang, orang yang jahat. Sama seperti di atas, X kata depan, dari tempat, lagi tempat, ini kata benda ya, ini kata sifat, dari tempat yang jahat, mengeluarkan hal-hal yang jahat. Lagi-lagi ini substantifal, ini atributif menjelaskan ini. Ini juga atributif menjelaskan genitif dan genitif, ini tempat itu. Mungkin maksudnya tempat dalam hati ya itu. Oke. Oke, nah ini, sekarang ini Grenade and SKT Himera. Nah jelas sekali ini kata kerjanya mana? Kata kerjanya Grenade jelas itu. Subjeknya mana? Subjeknya tidak ada jelas itu ya. Itu Grenade ya, makanya di sini.
ia sedang menghakimi atau dia menghakimi. Ia menghakimi, ada kata depan ini di depannya ini harus kata benda, bukan, karena ini ada kata sifat ya. Mana yang kata benda? Mana atau SKT? Nah, eskatologi ya, SKT itu berarti ini kata sifat. Jadi kata bendanya ini hari. Oke. Makanya ini di sini baru SKT-nya di sini. Ia menghakimi pada atau pada hari akhir. Seperti itu. Apa sudah jelas? Nah, di sini ada teorinya, buku teori saya jelaskan di sini. Mana ini? Kata sifat, ya. Ini kalau mau baca di sini ada ini kata sifat. Sama seperti yang dijelaskan di di PowerPoint tadi. Ini ada ya sifat dan selanjutnya. Oke. Jika Bapak Ibu Saudara ingin ini, hubungi saya 0818979114 WA itu ya. Nanti saya kirim bahan ini. Atau kalau email saparman2016@gmail.com. Nanti saya kirim bahan ini. Juga ada bahan latihan. Ini bahan latihan. Ini mana ini bahan latihan? Latihan ini ada latihan kata sifat. Nah ini latihan. Saudara gambar sendiri deh. Ini saya kirimkan juga kepada saudara. Kalau saudara mau kirim kepada saya saparman2016@gmail.com atau WA kepada 0818979114. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita mengenai kata sifat. Tuhan memberkati.